Banten di nadanya Banten ditutup semuanya itu aja. Simkuring selaku pangjajar acara pada undur diri sekali deui dada siapunten pilih dina ngadugikeuna kirang sapo godos sareng manah Bapak Ibu sadayana. Sakitu anu kami atur wa bi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjid hayam di imahna ceriro awal salam mugi-mugi sing biasa angkat umroh. Menjid hayam di imahna Bapak Haji nu ngawal salam mugi-mugi sing biasa angkat haji. Nu ngawal salam ibu-ibu ku abdi didoakeun sing awet muda. Hoyongnya awet muda. Ayeuna awet kolot. Anu teu ngawal salam didoakeun mugi ku abdi. Mugi-mugi bapak-bapana sing gaduh mamah muda. Aku meni jempol eta. Sakali deui atuh jawab nyamunya sing semangat nyamunya. Siap. Siap ka mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa
عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع Ayah alim dengan alim kamana ya teh Sami'un alim padahal tadi udah dibacain ya Bu ya jadi yang benarnya apa Sami'un gugu wae alim ya teh Sami'un mahal ya teh Sami'ul Bashir bulan Sadaqallahul Azim wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasulullahil Karim alaihi salatu wa taslim bil afiyati wal afi wal lutfi wal afi wal lutfi wassalamah wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'd puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat panjang panjang umur Bu alhamdulillah diberikan nikmat panjang umur badan sehat sekujur tingali awakna sararubur ya Bu rezekina oge subur sholawat dan salam semoga terus mengalir kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul yang terakhir yang namanya selalu terukir di hati orang yang selalu berzikir. Beliau selalu khawatir takut umatnya masuk neraka sa'ir gara-gara hidupnya banyak kita pakai perbuatan yang mubazir apalagi ngadadir. Aya nu ngadadir aya mah karek jam sakit namanya. Yang saya hormati Bapak Kubu Desa Sukapura di kasetnya punya jam mudah-mudahan jangan hubungan senantiasa ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala bisa mengayomi masyarakat sehingga masyarakatnya bisa tetap hidupnya didampingi ini dengan para ulama, Bapak Ketua MUI-nya, Bapak Ketua DKM yang telah menjadi wasilah saya datang ke tempat ini. Juga di sini ada Bapak Dewan pakai kaset wae nya punya, banyak gelis deunya. Gagah beginya terus sawios Bu. Dewan teu naon, urang ka dieu sesama muslim saling mendoakan. Yang punya hajat kita bantu doa. Da urang oge gaduh hajatnya punya. Nah, kantun ke ngadoa ka Gusti Allah sasarna ya Bu. Mudah-mudahan naon janten hajat-hajat urang sadayana sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Aya dina pitulung Allah Subhanahu wa taala. Juga Bapak Ketua BPD ini baru dilantik kumaha teh. Sampai dilantik Bapak.
Mugi-mugi senantiasa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, mengemban amanah dari masyarakat dan yang milik masyarakatnya punya dibantos supaya bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Juga kelihatan bapak-bapak, ibu-ibu, sadayana geurlis ieu nenek-nenek nu sehat wal afiat, nona-nona nu sehat wal afiatnya, nona-nona mah sehat wal afiat, nenek-nenek mah sehat wal afiat. Alhamdulillah urang sadayana ieu katingali anu ti kulon anu ti wetan aya, ti kulon aya, ti wetan aya, ti luhur aya, aya, ti handap aya, anu pada ridho galihan ngajengkeun kana buah sampean menuju tempat pangaosan nu dikaitkeun sinaran rajaban. Ibu-ibu daramang sadayana? Alhamdulillah. Bapak-bapak daramang? Beda suaranya Bu. Ibu-ibu daramang? Taliknya banyak. Bapak-bapak daramang? Bu elehnya. Saya teh gak betah sebenarnya kalau duduk teh Bu. Bu, memang saat ini orang banyak berebut pengen duduk di kursi, ya Bu ya. Tapi saya perhatikan dari tadi gak ada yang berani mendekati kursi ini, aneh. Saya juga memaksa ini disuruh sama si AA sudah duduk Bu. Saya takut dioyak-oyak Bu. Enggak ya Bu ya. Bu, daraman sadayana. Ibu sehat, alhamdulillah. Sadayana urang pasti lelah seharian bekerja, ya Bu ya. Pomo deui bapak-bapakna, cara rape bapak teu. Itu, capek alhamdulillah. Saya tahu kita semua ini adalah orang-orang yang sibuk, ya Bu ya, banyak kesibukan, banyak capek, dengan canana oge aduh, mending capek, biasanya gitu ya Bu ya. Saya tahu orang pada berseliweran, kemana-mana jarang orang yang cicing, dan namanya juga orang hidup harus bergerak, ya Bu ya, manusia itu bergerak. Di mana-mana di dunia ini selalu duit yang dicari, kesana sini sibuk sekali, hanyalah duit yang dicari. Duit, jawab Bu. Duit dibagi-bagi, paling dia nya si kompak. Duit tengenaheun sing atuh sing nah ieu we paling dia situ kepala daya. Duit untuk gitu. Duit kan itu nyanyi siapa? Siap. Duit turun. Para pejabat tingali para pejabat di payun ya punya. Para pejabat jengkong merah ngurus rakyat butuhan duit tempat dewan oke. Aku oke ngurus rakyat teh butuhan duit. Sabab lamun neangan duit bisa dicarekan ku pamajikanana. Leres aku Bu. Para pendidik pegawai negeri ngadidik budak hayangan. Itu jawab ya Bu ya. Para pedagang indit ke pasar ngajual barang butuhan. Leres eta. Pagi-pagi jam 2 ke pasar nyari duit. Para petani indit ke sawah marambul pacul neangan. Ulah telem
bukan kata kita, tapi sudah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan. Ini bulan-bulan yang diharamkan, bulan yang disucikan, bulan yang dimuliakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun di sisi Allah telah ditetapkan semenjak penciptaan langit dan bumi. Jadi setahun teh ada berapa? Ada berapa bulan? 12 bulan. Di antara 12 bulan dalam setahun ini ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang 4 ini apa aja, Bu? 1 bulan Cintari, 1 bulan Rajab, 2 bulan puasa Ramadan, bulan 3 bulan berturut-turut, 1 bulan terpisah, yaitu bulan apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Kalau yang namanya Ramadan Sayyidus Syuhur itu ada pada umatnya Kanjeng Nabi, karena ada di dalam bulan Ramadan itu yaitu malam Lailatul Qadar, jadi yang paling unggul. Ini mah dari zaman dulu, semenjak nabi-nabi terdahulu sudah diunggulkan 4 bulan ini. Salah satunya kita berada pada bulan yang mulia ini, yaitu bulan Rajab, bulan yang diagungkan Allah. Azimu man azzamallah, maka agungkanlah apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini, pas malam tanggal 27 Rajab, ya Bu ya, kita berkumpul di masjid yang Allah muliakan, Allah cintai. Mudah-mudahan siapapun yang Allah hadirkan pada kesempatan kali ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di tempat ini dalam rangka menambah ilmu kita sehingga kita semakin mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Karena kalau kita tidak menuntut ilmu, bagaimana bisa tumbuh yang namanya rasa cinta? Karena rasa cinta itu dimulai dari kita kenal dulu, kita tahu dulu. Ibu cinta ke Kanjeng Nabi? Cinta ke Kanjeng Nabi? Ani melehoi gitu juga nu candahan gitu. Anak opi anak ya. Kita cinta kepada Nabi kalau kita tahu seluk-beluknya Kanjeng Nabi seperti apa. Mungkin selama ini kita biasa-biasa saja karena kita belum tahu ada apa yang terjadi atau yang dialami oleh Nabi kita. Ini bulan Rajab adalah bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada bulan Rajab terjadi peristiwa yang agung, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj luar biasa. Tidak pernah Allah memberikan anugerah yang luar biasa ini kepada manusia sebelum Kanjeng Nabi ataupun setelahnya Kanjeng Nabi. Tidak akan ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mempunyai pemimpin yang diberikan cinta ku Allah, yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datangnya kita ke tempat ini dalam rangka kita mensyukuri punya anugerah diberikan Nabi sebagai pemimpin kita, pemimpin umat yang luar biasa diberikan cinta aku Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita cinta kepada Nabi, otomatis Allah pun akan cinta kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita harus mencintai Kanjeng Nabi, Bu, karena begitu luar biasa kenyaannya. Tadi guru kita sudah menyampaikan, Bapak Ketua MUI
luar biasa. Tanya anak Kanjeng Nabi ke umatnya, begitu mengkhawatirkan nasib umatnya, sangat dikhawatirkan nasib umatnya. Karena apa? Banyak pada kehidupannya lupa, banyak orang yang lalai dalam kehidupan di alam dunia ini. Dikiranya hidup di alam dunia adalah hidup selama-lamanya, padahal kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa meluangkan waktu dan umur yang Allah berikan kepada kita. Kita sempatkan datang berkumpul, duduk bersama-sama, thalabul ilmi, dan kita juga bersilaturahmi dengan yang dari Kulon, dari Wetan, dari mana lagi? Dari Kidul, dari mana lagi? Dari Kaler, yang punya semuanya. Insya Allah siapapun yang Allah hadirkan, mudah-mudahan Allah berikan yang panjang, yang gede, dan yang kuat. Amin ya Rabbal. Hayang panjang, kuat dan gede. Kita lekas seri ya. Bapak-bapak hayang panjang, kuat dan gede. Hayang tuh. Kadek kau ngeras Pak, kau ngeras. Aku mah sanes kadinya maksudna didoakeun samuli nanti dia iku satu sing kenging anu panjang. Naon anu panjang? Sing panjang umurna dina taat ka Gusti Allah. Sing kenging nu gede, gede naon? Gede milik rezekina, dikabul hajat-hajatna, ya punya. Terus sing kuat, ya punya. Sing kuat naonna? Iman Islamnya. Kita hidup di alam dunia banyak sekali mengalami kesusahan, kesulitan, dan hidup teh berpasang-pasangan. Kadang senang, kadang susah, kadang lagi banyak duit, kadang enggak punya duit. Sering nama enggak punya duit, oh gitu ya. Biarkan Bu, itu mah namanya juga hidup. Baik yang namanya hari itu dipergilirkan di antara manusia. Nudawiluha bainan nas. Nasib itu dipergilirkan di antara manusia. Kadang di atas, kadang di bawah, terus berputar dunia ini ya Bu ya. Jadi jangan bersedih hati ketika kita ada di bawah, kadang kita juga ada di atas, insya Allah. Yang penting umur yang Allah berikan kita sempatkan untuk kita taqarrub kepada Allah, termasuk saat ini sebelum ajal menjemput kita. Hai nunyoran kakolokan, ayo kolot, nah ngarosos kolot aja. Hai nunyoran kakolokan, anjeun ulah kajongjongan, panhuis teh ngawartosan ajal beuki. Panhuis teh ngawartosan ajal beuki ngadeukeutan. Naha anjeun arek ngombrung kahayang nafsu dijurung, kaya gunana gaduh mun geus dihandapeun padu. Kaya gunana gaduh mun geus dihandapeun padu. Tidak ada gunanya menyesal ketika kita sudah ada di alam barzakh. Ibu rek doakan Bu atau ya cerita semua yang ada di alam barzakh maka diabadikan dalam Al-Quran. Ya kepada Allah orang yang di alam barzakh itu, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaq. Ya Allah, tolong berikan waktu sebentar saja kepadaku ya Allah. Pengen apa? Pengen sedekah. Bu, kalau ibu sudah ada di alam barzakh
mau berbuat kebaikan, kita mau beramal solih, maka mulai kita masih hidup di alam dunia. Ini bulan Rajab, para ulama mengajarkan kita karena ini banyak keberkahannya. Perbanyak doa, perbanyak doa, perbanyak doa. Yang punya hajat berdoa, berdoa, berdoa. Kita perbanyak doa di bulan ini. Ibu-ibu juga sudah hafal doanya. Leres. Allahumma barik, Allahumma barik lana fi Rajab lana wa barik Ramadana wa hasilna qasidana. Allahumma barik lana jama'a sya'bana wa baligna ramadana wa hasilna qasidana. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kita pada bulan Rajab. Para ulama banyak mengajarkan kita di bulan Rajab ini yang disebut dengan syahrullah, bulannya Allah. Gunakan dengan sebaik-baiknya untuk membersihkan diri kita, mendekat kepada Allah, karena dalam hidup tidak ada manusia yang tidak pernah bikin dosa. Ibu gaduh dosa gaduh masalah gaduh atau banyak masalah. Banyak Pak Kubu ini masyarakat Bapak ternyata banyak masalah, masyarakat yang bermasalah ini. Ya, banyak masalah. Bu, bisa jadi masalah yang kita hadapi adalah karena kita banyak dosa. Banyak nama Bu? Banyak dosa. Kita dalam sehari teweleh wae aya di dama dosa. Makanya perbanyak istighfar. Sudah diajarkan kita, para ulama mengajarkan kepada kita tiap subuh dan maghrib baca doanya atau istighfarnya. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Paling sedikitnya 70 kali. Sudah diamalkan Bu? Masih ada sisa waktu Bu. Yang namanya bulan Rajab merupakan bulan atau yang disebutnya awalnya, gerbangnya menuju yang namanya bulan suci Ramadan. Mau bisa orang sering istighfar di bulan Ramadan, lamun bulan Rajabnya tara zikiran acan. Maka dari itu jadikan kesempatan yang tinggal sedikit ini lagi, bulan Rajabnya berapa hari lagi, masih ada waktu, karena kita masih ada umur. Pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita memperbanyak istighfar. Istighfar apa aja, bisa yang pendek, bisa yang panjang, seidul istighfarnya. Kita bisa setiap malam luangkan waktu untuk beristighfar. Tiap habis sholat paling sedikitnya 3 kali kita beristighfar. Walaupun dalam keseharian kita bisa sambil istighfar, hati kita terus mendawamkan istighfar karena banyak dosa yang kita lakukan. Sebelum datang nanti bulan Sya'ban, ada yang namanya malam nisfu Sya'ban. Jangan nunggu kita bertobatnya, nunggu nanti malam nisfu Sya'ban, karena belum tentu umur kita nyampe bulan nisfu Sya'ban. Nanti malam nisfu Sya'ban belum tentu umur kita nyampe ke sana. Maka pada kesempatan yang Allah berikan kepada kita, mari kita perbanyak istighfar. Mari kita perbanyak yang namanya meminta maaf kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Kita sebagai anak, ibu punya orang tua, punya, terus gaduh sepuh, gaduh. Gak ada yang diantara kita lahirnya itu gak ada ayah, gak ada ibu, ya Bu ya. Semuanya juga wasilah adanya kedua orang tua kita. Ingat Bu, ingat
orang tua kita pernah tinggal di dalam perutnya berapa bulan? 9 bulan, paling sedikit pun yang 9 bulan, ada yang 7 bulan. Lama ini di dalam perut. Tapi Bu, itu lihat ketika kita lahir, perjuangan orang tua antara hidup dan mati. Setelahnya kita gede, maaf ibu-ibu ya Bu ya, banyak di antara kita yang tak kalah orang tuanya mengalami sakit. Bu, orang tuanya sakit, nggak boleh baik di tengah rumah, di kasur pipis didinya, didinya. Berapa banyak anak yang padahal dia itu pernah tinggal di dalam perut orang tuanya, tapi apa yang terucap dari mulut seorang anak, ma atau ma meninggal dengan wae, cik atau ma geradamanya juga nyak adu aku, tapi padahal ma dia teh arah, ma atau ma dia teh menibau hamsel ieu, abdi ma meninggal ma era aya tamu teh sampai nggak begitu. Ada lagi yang bilang, aku bapak ngariweukeun wae, aki-aki nepi ka maot sagala ieu teh gara-gara aki-aki maot, abdi jadi kudu tahlilan, meniliur ieu teh neangan duit keur tahlilan. Ada yang kayak begitu. Di sini ada nggak? Nauzubillahi min zalik. Banyak anak yang mengatakan seperti itu. Sepertinya orang tuanya tidak punya jasa. Padahal kalau diingat-ingat, kita yang ada di sini pakai baju bagus, wajahnya cantik, terhormat, punya pasangan orang baik-baik, kita punya jabatan luhur, dihormat oleh orang-orang, punya harta benda yang banyak. Ingat saudara-saudaraku, itu bukan karena kehebatan diri kita, bukan karena banyaknya ilmu yang kita miliki, bukan karena kecerdasan kita, tetapi karena kasih sayang dari ibu dan bapak kita, karena doa-doa yang dipanjatkan oleh kedua orang tua kita. Tiap malam orang tua berdoa, ya Allah, pun anak sing soleh soleha, sing dicerdaskeun, sing disaekeun akhlakna, diangkat derajatna, sing disalametkeun hirupna di dunia akhiratna. Terus berdoa. Apa hasilnya? Hasilnya adalah sekarang ini kita merasakan kenikmatan. Jadi jangan merasa sombong bahwa kita ini hebat atas kemampuan diri kita. Padahal itu ada jasa-jasa kedua orang tua kita. Buru-buru masih ada orang tua minta maaf, ampura bisi nyarios teraus ka mana mah sing ridho jadi minta maaf, minta ridhonya. Juga ibu-ibu kita teh punya pasangan ya Bu ya, punya pasangan suami, buru-buru minta maaf kepada suami juga. Walaupun seorang pemimpin itu tidak selalu sempurna, pasti ada kekurangannya. Makmum juga demikian, ya punya. Sok dina sholat, apakah imam selalu benar? Kadang-kadang ayat pohonan teh adinnya, ieu teh sabaraha rakaat, deningannya, tapi ka diemetan rumah, komo deui makmum, ibu-ibu kurang teh makmum dari bapak-bapak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang namanya laki-laki itu pemimpin dari kaum perempuan. Bapak-bapak teh dititipin ku Gusti Allah teh, dititipin wanita. Ittaqun nisa. Nabi ketika mau meninggalnya sampai menitipkan kepada laki-laki, an-nisa, ittaqun nisa. Jaga awewe. Nah, ieu teh pasangan bapak-bapak, istri yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan dia kasih sayang yang luar biasa, tanggung jawab apa yang menjadi tanggung jawab dari suami. Ketika suami makan, maka berilah makan. Ibu dikasih makan sama suaminya? Bu, ibu dikasih makan 2 kali udah cukup Bu, karena memang ibu yang wajibnya 2 kali Bu. Kalau ibu 3 kali itu dapat bonus namanya. Kalau ibu nggak mau makan gara-gara
anak ibu aja ya Bu ya. Bapaknya makan, istrinya juga makan. Bapaknya pakai baju, ibunya juga pakai baju. Tinggal disesuaikan. Bukan kita pengennya kita itu tidak mengindahkan apa yang menjadi kemampuan suami kan? Bapak tuh mali si ojo eta mah mesera oge di butik, iraha atau bapak ngajak mama ke butik tuh ya, jangan kayak begitu. Kemampuannya saja. Yang penting kita bisa menutup aurat. Nah, banyak dosa nggak Bu kepada suami? Banyak dosa, banyak. Kalau suka kieu-kieu ya urang teh, salah kita buru-buru minta maaf Bu. Berminta maaf itu bukan menjadikan diri kita hina, mulia. Fasolihatu qanitatul hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kalau kita mau menjadi istri yang solihah, maka taat kepada Allah melalui kita taat kepada pasangan. Perhatikan introspeksi diri kita. Ini kesempatan bulan Rajab, bulan introspeksi diri, bulan kita membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Seringkali nih laki-laki banyak yang curhat kepada saya Bu ya, konsultasi dan lain sebagainya. Banyak istri yang dia itu tidak melayani suaminya dengan baik. Suami udah benar-benar berjuang. Ibu kalau nggak percaya tanya bapak-bapak di sini. Bapak-bapak kalau di luaran banyak cewek-cewek cantik nggak Pak? Banyak. Yang gelis banyak. Yang memberikan senyuman banyak. Yang bajunya sampai selutut, di atas lutut juga banyak. Di luaran sana wanita-wanita itu banyak yang sararengil. Ibu sararengil. Seungit naon? Sarasi. Bau jengkol. Di luaran seungit, bahkan di luaran tanya ke Pak Dewan, Pak Dewan kemana-mana. Seringkali termasuk Pak Putu juga saya yakin, Bu itu perhatikan Bapak. Itu di luaran sering ditawarin, Bapak Bubu pilih badai paha atau dada atau paha atau dada, tuh ditawarin sama cewek. Kumaha Bu bios, tukang cikan aroskeun gitu. Pak Bubu badai milih mana, badai dadana, badai ping-pingna, tuh gitu sampai awewe samesnya ping-ping cikan. Laki-laki pulang dari perjalanan menuju rumah, buru-buru hoyong ngengingkeun anu halal. Hoyong ngengingkeun anu halal. Siapa yang halal? Istrinya, kita di rumah. Tahu-tahu nyampe di rumah, udah buru-buru dari sana pengen yang halal. Buru mah. Kan laki mah boga penyakit mah kayak punya. Aya penyakit. Dia ayah naon bapak, ya bapak kekuat tadi ningali awewe mending geus buru ka dia buru, cukup teh naon ayah gitu. Oh ya kieu, harudang acak. Ibu sih ingat, suami kita ingin mendapatkan yang halal, tetapi kita justru menolaknya, memberikan kesempatan hari itu kepada laki-laki supaya mencari yang haram. Akhirnya yang dosanya kita. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu perbaiki, kita minta maaf. Nanti sepulangnya dari sini kudu ada perubahan. Jangan ngaji mah terus ngaji. Ayo rajaban. Jangan sampai ada orang bilang begini, rajaban ari ngalakuan masalah mah anggar we ngalakuan. Tak itu. Tapi ibu tinggal nembal deui utara ngaji gitu nya. Jadi orang lain kudu ngaji sambil ada perubahan. Jalan-jalan ke Banjaran Cenunu. Ayat kan? Itu naik taksi Ibu, Rajaban terus
Suami juga demikian. Bapak, istri teh amanah yang telah diberikan oleh Allah melalui jalur pernikahan. Walinya yang telah menikahkan kita dengan pasangan, ya, laki-laki dengan kita sebagai istrinya. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan melalui pernikahan yang namanya akad nikah. Jangan disakiti kalau istri bapak ternyata undergoing, ya punya. Jangan salahkan ibu. Berarti kita meureun pamajikan murid teh kudu sekali-kali mah diajak ka mana? Diajak ka salon kangge naon? Facial. Naon? Facial. Ibu apa facial? Betul. Yang pantas istrinya kulehu, pantas istrinya kokoloteun, yang meureun bapana tarang ngajak urang ka salon. Kunaha sih mama bajunya rombeng, ya nah, udah dipangmeserkeun baju daster nu bener, itunya punya. Nah, jadi harus saling kita minta maaf. Bu, terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj ini sampai dikenal tahunnya itu Amul Husni, latar belakangnya yaitu tahun kesedihan. Mudah-mudahan kalau kita dikisahkan pengalaman atau yang dialami oleh Kanjeng Nabi bisa tumbuh tambah cinta kepada Kanjeng Nabi, tambah cinta kepada ibunda kita Ummahatul Mukminin Khadijatul Kubra. Pada suatu hari, Bu, lanjut. Nabi itu sedih banget, Bu, ketika ditinggal oleh paman dan ditinggal oleh istri tercintanya. Sedih luar biasa. Enggak mungkin Nabi itu sedih luar biasa kalau tidak ada yang istimewa dari Ummahatul Mukminin, dari istri yang tercintanya. Ada apa? Sehingga Nabi begitu luar biasa mencintainya, sampai begitu kehilangan, sampai begitu sedih luar biasa. Ternyata memang begitu luar biasa hebatnya keunggulan dari yang namanya Khadijatul Kubra Ummahatul Mukminin, pemimpin wanita dari kalangan orang yang beriman luar biasa. Nah, apa Bu yang bikin sedih? Jangan-jangan kita mah kalau lagi waktu meninggal suami kita sedih apa enggak Bu? Sedih enggak Bu? Pak sedih enggak Pak istrinya meninggal? Pak sedih enggak? Sedih. Kalau ibunya soleha kayak Siti Khadijah pasti sedih. Hiji waktu di sore hari Siti Khadijah sedang duduk-duduk. Bu, saya tahu ibu-ibu suka duduk dan suka capek ya Bu ya, yang hujan ibunya. Ketika duduk-duduk seperti ini, Rasulullah rebahan di pahanya Siti Khadijah. Pak, saya mau tanya, bapak-bapak suka rebahan gak di paha istrinya? Bu, bapak-bapak suka rebahan gak di dia? Iya tara, iya osok. Tadi bapak itu ada bahan di paha nasaha. Cek ibu tara, tadi bapak osok rebahan, tadi bapak rebahan di paha saha. Bu, cenah osok. Ayah tadi paha nasaha
Arab Saudi yang dia itu hartanya sepertiga dari penduduk Mekah ada pada keluarganya Siti Khadijah. Sampai-sampai ketika menikah terus dengan Kanjeng Nabi habis-habisan, tetapi bukannya menyesal, justru bersedih hati. Ya Rasulullah, kumaha lamun abdi ka ujung maut, sementara perjuangan agamamu belum selesai. Saha nurek nulungan mun urang mah kitu. Saha nurek nulungan. Iya kumaha, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi kalau sudah meninggal dunia. Tunggu sampai begitu. Apa dilanjutkan oleh Khadijatul Kubra? Ya Rasulullah, seandainya perjuangan dakwahmu masih panjang, sementara aku sudah meninggal dunia, lamun setmah itu kain kafan yang aku pakai dibawa ke kuburan itu masih bisa dijual, masih bisa payu untuk dijual, untuk menambah-nambah bekal dakwah engkau, maka jual aja kain kafanmu. Ya Rasulullah, kalau kain kafan sudah dijual masih butuh biaya untuk berdakwah, mangga manawi tulang belulang abdi biasa kene diical, maka jual saja. Untuk apa? Untuk nambah-nambah perjuangan agama Allah. Ayat ke di dia ibu-ibu yang menikah tadinya benghar, pas menikah sama suami berumah tangga puluh-puluh tahun, tahu-tahu hartanya habis, sampai bilang begitu, ada enggak? Wah, ada. No ayat rata-rata kita perempuan kuning kebanyakan merasa diri kita hebat, turunan orang kaya, harta kita banyak, sawah kita lega, emas kita bererot, dapetin suami orang biasa-biasa. Biasanya suami ditunjuk-tunjuk sama istrinya. Naon bapak make ngatur abdi, sok bapak kawin jeung abdi, maka naon sagala rupa oge ditanggung ku kolot nama. Bapak menyaho abdi oge maka kolor lungkul jeung besi kolor. Kan mikir itu. Jangan sehebat apapun pendidikan kita, sebenghar apapun kita harta kita, turunan kita, jabatan kita, tetap istri mah adalah makmum dari suami kita. Jangan sampai berani-beranian kita meninggikan suara di hadapan suami. Jangan ngaji, tapi galak baik ke suami, gitu ya. Turunkan nada kita. Itu Siti Khadijah tidak pernah menyesal. Apakah menyesal itu kalimatnya? Tidak sama sekali. Justru ngabelaan sok naon anu aya di diri abdi, anu peryogikan kene mah mangga wae. Tapi kejadiannya berbeda dengan di zaman kita. Kita sama suami kita mau bekerja banyak kempes mah injil duit atuh mah ieu bapak rek ngojek banyak alat kempes gitu bisi eta mah bayarna mahal pinjemin duit mengenal we minta ka pamajikan dan duit salaki mah emang bener duit pamajikan bener Bu cuk ibu teh dan duit pamajikan mah nya duit pamajikan begitunya. Jawabna, lamun hutang salaki, lamun hutang istri, kok pintar kok? Ibu-ibu mau ada balalinkan. Duit istri, duit salaki, kok pintar kok kieu mah jawabna. Hutang istri, hutang salaki, hutang suami, hutang suami. Lamun bayar arisan mah bagian lamun menang arisan bagian pintar dia. Jangan kayak gitu. Rasulullah sampai begitu bersedia hati karena apa? Karena ditinggalkan oleh istrinya luar biasa. Bahkan dia memanggil anaknya, putrinya yang namanya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Apa kata beliau? Wahai Fatimah, sampaikan kepada ayahmu bahwasannya aku tidak akan lama lagi hidup. Tolong mintakan sorban yang biasa dipakai untuk menerima wahyu untuk menjadi kain kafanku. Tuh
mentanya gak macam-macam. Beda jeung urang teh punya. Mentanya segala lupa. Babana tingali batur matu gimana gedok sigro. Urang kiraha cara batur. Jeung mama salakina teh ari mama hoyong pamajikan salaki batu juga batur. Tuh salaki batur mah punya pamajikan anak oge opah. Nya mama lios gambar urunan batur. Tompang gitu mah, makanya jangan suka turut yang mudik diturut lah, turut jelma gitu jadinya, yang kayak gitu. Terus bu, ketika meninggal dunianya itu Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Jibril alaihi salam menyampaikan salam untuk Khadijatul Kubra sambil membawakan kain kafan 5 bu. Kain kafannya berapa bu? Ibu udah persiapan belum? Belum. Lakalwan. Tapi jika kasih satu jadi dibawain langsung oleh Allah buat Khadijatul Kubra. Yang kedua kangge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kangge Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang keempat kangge Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Yang kelima kangge incuna Kanjeng Nabi Sayyidina Hasan. Ini kenapa kok satu lagi kan cucu saya belum? Ini belum kebagian seorang deh. Si horeng teh saurang mah cucu Kanjeng Nabi maut syahid di medan pertempuran, ya medan peperangan, sehingga yang dikirim hanya 5. Ini ambil pelajaran, lihat perhatikan, kok ini seorang saudagar kaya, bangsawan, wanita yang pertama kali mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi begitu hebat, luar biasa. Jadi kita jangan suka jadi orang yang cengeng. Nangis teh bukan karena kita nggak punya duit, nangis teh bukan karena kita punya masalah apa dan apa. Kalaupun mau, maka kita adukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan cengeng, tongsok sering-sering curhat inu status. Hanya orang itu teh bergalau si ecil eta, salakina macem-macem, dan kesepian si ecil eta. Jangan sekali-kali kita itu membukakan aib kita lewat yang namanya WA ataupun Instagram dan lain sebagainya. Jadi gimana? Lihat apa yang dilakukan oleh Sayyidatuna Khadijah. Mengeluhnya dia tidak mengeluh, tapi menangisnya justru karena mengkhawatirkan agama Allah. Ibu lanjutannya kenapa ketika meninggal sedihnya luar biasa. Rasulullah setelahnya ditinggal oleh orang yang begitu dicintai, yaitu pamannya dan oleh istrinya. Nabi bingung mikir, kemana lagi aku hendak berdakwah. Barangkali aku bisa ke Taif. Ke Taif. Di sana ada saudara. Mungkin di sana aku bisa berdakwah. Rasulullah berjalan bersama sahabat yang namanya Zaid bin Sabit. Beliau berjalan 180 km. Untuk apa? Menuju kota Taif. Sampai kota Taif, ternyata pada ngajajar. Sugante ngajajar teh jika tadi pada bersolawat dan lain sebagainya. Tolong badru alaina. Makanya saya sedih ketika dinyanyiin kayak begitu. Ya Allah ya Rabbi, kalau kebayang Rasulullah ketika datang ke Taif udah mah capek 180 km, luar biasa. Sampai di sana ngajajar nenek-nenek, kakek-kakek, emak-emak, bapak-bapak, anak-anak semuanya ngejajar. Ngapain itu? Subantelek menyambut dengan tadi tolak al-badru. Si horeng teh justru bukannya menyambut, tapi menyambit dengan batu. Ya Allah ya Rabbi, udah capek, udah lelah, dia mendapatkan balasan apa? Di Balai Dogan. Ibu, bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang pernah ke Tanah Suci, ngalamin yang namanya melontar jumroh. Melontar jumroh kan di Balai Dogan, bisa tarik-tariknya kudu kena dan murah tadinya, ya Bu ya. Iya mah Kanjeng Nabi salirahna pernah menjadi tempat lemparan orang-orang Taif.
bahkan ucapannya Nabi gila, Nabi orang yang tidak waras dan lain sebagainya. Tuh dibaledogkan, tapi cintanya Kangjeng Nabi tidak membuatnya mendoakan yang jelek. Enggak pernah mendoain yang jelek. Apa yang ketika dilemparin di sangit, Rasulullah duduk di bawah sebuah pohon. Lantas apa? Ketika duduk di bawah pohon, Rasul mengangkat tangan, ya? Rasulullah mengangkat tangan, ya Allah, aku sudah menyampaikan dakwah, tetapi inilah yang terjadi. Mereka melempari aku dengan batu sampai bercucuran darahku di halaman. Ini yang namanya darah itu ya, jangan sampai murah ke tanah. Terus apa lagi? Tiada daya dan upaya bagiku untuk bisa menyampaikan dakwah. Atas kebodohanku aku mohon ampun ya Allah. Ngadunya ke siapa Bu? Bu, ngadunya ke siapa? Ngadunya ke Allah. Jadi kalau ada masalah ngadunya ke siapa? Kalau punya hajat ngadunya ke siapa? Ke Allah. Kita amparkan sajadah kita di sepertiga malam terakhir. Ya Bu ya, sepertiga malam terakhir kita bangun untuk sholat malam, sholat tahajud. Ya. Lakukan apa yang dicontohkan oleh Nabi, luar biasa. Tidak pernah beliau itu mengeluh, tidak pernah justru mendoakan yang jelek-jelek kepada orang yang menyakitinya. Beliau justru mikanya kepada umatnya. Allahumma din qaumi itu. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaum bungsu. Tengah malam ibu, AA, teteh yang pengen jodoh udah ada, punya cita-cita, sanes belajar kudu 100%, ibadah oke kudu 100%. Amparkan sajadah di